wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan bersabda, waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man alima, man barang siapa, alima mengetahui ilman ilmu, fakatama maka menyimpan, hu pada ilmu, aljama maka mengekang, aljama maka mengekang, hu padanya, Allahu Allah, yaumal kiamati di hari kiamat, bilijamin dengan kekang, minarin dari neraka. Barang siapa yang mondok alim, lalu dia pulang tidak mau mengajarkan ilmu, kelak di akhirat santri semacam ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Pulang aja. Saya bisanya cuma arba'in saja Ustaz. Udahlah aja. Kamu enggak usah khawatir. Nanti bagaimana. Ngopo nanti bagaimana. Oh, saya dulu itu umur 22 tahun, masih jomblo. Saya pulang dari pondok tuh langsung ngaji. Jadi saya pulang pagi, nyampe sini ini sekitar siang, jam 11 atau jam 12. Itu jam 1 tuh langsung ngajar saya. Langsung ngajar. Dulu semua orang yang datang di majelis ini enggak bayar. 19 tahun santri enggak saya pungut 1% pun. Setelah 19 tahun baru tak suruh bayar. Rumang samu terus enak saiki ngono. Kalau dulu santri 40 terus. Gratisi makan orang 40. Bagaimana sekarang juga? Yang enggak bayar itu ratusan ini. Santri yang enggak bayar itu ratusan. Artinya itu berat sekarang daripada dulu. Cuma udah terbiasa. Saya ini udah lanyah. Fakir itu wis lanyah saya. Sehingga saya tahu kunci-kuncinya fakir. Lupa kuncinya kaya, lupa saya. Orang itu kalau bisa harus siap fakir, harus siap bangkrut, harus siap didolimi, harus siap masuk neraka. Jangan poleng kamu. Siapa yang enak-enak saja. Salah itu. Enggak benar. Saya itu pernah naik mobil dituabrak cah pelajar. Buak gitu. Tak lihat. Terus saya turun saya. Ngapa Mas? Maaf Pak, maaf. Saya tergesa-gesa. Karena ini udah jam 7. Di waktu itu orang-orang bilang, harus ngenteni Mas. Mas, ngenteni. Tuntut. Dalam hati saya berpikir kalau saya jadi mereka gimana ini. Kita pelajar paling sangune 10.000, 20.000. Nabrak mobil peyok mobil gue. Pada akhirnya enggak saya tuntut itu, tak tindakin sendiri. Berlatih dulu, berlatih didolimi orang kamu ikhlas itu. Latihan transaksi mobil, setelah kamu beli bawa pulang, kemudian
mobilnya itu BPKB ini bodong. BPKB-nya palsu. Jadi kamu beli mobilnya yo persis pada nomornya. Berhubung kamu lelek beli mobil tidak ngecek nomor mesin, nomor anu, jebul-jebul beda semua. Suatu ketika mobil ini dibawa sama supirnya. Di tengah jalan pas dicucikan ditangkap sama leasing BCA. Diminta. Waktu diminta disodorkan BPKB-nya palsu. Ya emang seperti itu. Bagaimana langkahmu? Ikhlaskan. Dunia ini untuk mengalah. Hidup ini untuk mengalah. Paham? Yang ikhlas. Barusan saja ada orang, Kiai, saya itu sering mimpi sama panjenengan. Wis tak ramal, mesti wong iki habis mondok iki ketara. Setelah itu, oh ya, semoga diberkahi. Kiai, saya tuh pengen mondok di tempat Kiai. Ya, tapi mohon maaf Kiai, saya nggak punya apa-apa Kiai. Ya, boleh nggak saya mondok, nggak bayar Kiai? Jangan, bayar. Saya nggak punya uang Kiai. Alah itu. Bukannya nggak punya uang. Orang gelem modal ya iya. Uang gampang pol. Kenapa kamu lelek? Selama ini kamu masih jadi pengemis ulung. Pengemis yang istiqomah. Karena kamu nggak mau gerak. Kalau kamu bergerak sungguh-sungguh, memanfaatkan panca indera, memanfaatkan organ tubuh, memanfaatkan otak, aku yakin kamu bisa menghadirkan uang. Bahkan lebih banyak daripada kiriman orang tuamu. Kalau nggak percaya buktikan. Apalagi di Al-Mubarok ini diberi peluang untuk memegang HP. Kecil itu. Bisa itu. Bisa nggak? Bisa. Malaikat Rokipati itu ngomong ini. Pret. Dengerin nih. Paham Riz? Rizka? Udah dewasa. Umurmu berapa Riz? Lah ya umurnya wis 29. 29 mangkat mondok. Kuwi nek wong wedok kono to anake wis 17. Yang ibadah, paham Riz? Jangan gumantung dengan orang tua. Apa manfaatnya sampean sholat? Lam yalid wa lam yulad. Kenapa surat Al-Ikhlas itu dibaca terus menerus? Supaya kamu itu enggak gumantung sama ayah, ibumu, enggak gumantung sama gurumu, enggak gumantung sama temanmu, enggak gumantung sama orang lain. Cukupkan Allahus Somad. Allah lah letak gumantung kita. Yang hebat. Nanti kalau kamu sudah wisuda dapat ijazah, jangan pernah menuhankan ijazah. Seakan-akan ijazahlah yang mampu mensukseskan kamu. Nanti kalau kamu seperti itu atau pedoman kamu itu, ijazahmu lah yang mengantarkan kamu ke Juriji Besi. Ijazahmu yang mengantarkan kamu di Nusa Kambangan dan di Cimenang. Dengerin ini. Jangan sampai ada nasib yang semacam itu. Punya ilmu disampaikan ke umat. Menunggu nanti kalau udah boyong. Sekarang. Sekali ada teman-teman yang baru itu diajar. Membuat status. Membuat status apa itu di Facebook yang bagus-bagus. Buat status. Kamu nggak usah malu. Mereka yang melakukan haram saja nggak malu. Megal buokonge dipamerke. Silite dipamerke. Mereka nggak pernah malu. Kamu yang dalam ketaatan untuk diilahi kalimatillah, mengibarkan panji-panji Rasul. Lu kok izin? Dengerin. Kadang-kadang Facebook foto profil rawani.
Ngono pendekar ya apa. Paham yo? Kowe foto wis mbok motretmu ngene. Motrete ngene. Pendekar ngono. Perang itu to. Mundur. Kebuebat kepalamu. Foto profil sing kendel. Ngene. Kendel. Tunjukkan jati diri kamu. Dulu Sayyidatina Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat pedang, memimpin pasukan perang. Kaum lelaki, ribuan kaum lelaki bertekuk lutut di hadapannya. Lalu memberangkatkan pasukan. Dan tidak sedikit kepala yang terpenggal, organ tubuh yang tertusuk. Enggak sedikit mereka-mereka yang mati syahid. Bahkan Sayyidatina Aisyah hampir saja mati. Karena di waktu itu tarung sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah menantunya. Sayyidatina Aisyah adalah mertuanya. Istri Rasulullah. Perang dengan Sayyidina Ali. Di waktu perang Jamal. Memang harus ditegakkan itu kebenaran. Di waktu Sayyidina Ali memainkan pedang, Sayyidina Ali jangankan menghadapi perempuan, menghadapi kaum lelaki aja gulune protol kabeh. Terima Sayyidatina Aisyah. Hampir dibuat kepalanya. Gelebek. Sayyidatina Aisyah terjatuh lalu dipegang tangannya. Bangunlah. Turunkan benderamu. Lalu bendera diturunkan. Langsung berhenti semua. Pulang mulai bareng. Zaman seperti itu. Dengerin ini. Hebat. Anggap saja kita orang ini sedang menyiapkan pasukan perang. Dengerin itu. Di saat saya dibully di media sosial, semestinya tuh santri-santri Al-Mubarak semuanya langsung menghunus pedang semua. Dibuat barang siapa yang menyakiti hati guruku, besok namamu sudah tidak ada di bumi lagi. No. Paham? Santri kelemak. Sing hebat. Dan orang-orang media sosial langsung dijak gelut. Kesuwen, sebasu masail barang kakean dalil. Nama mereka hilang di muka bumi. Orang terima nama nih. Dase ditanam di tanah. Santri itu yang hebat. Kiai itu toh. Mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Sesungguhnya kiai-kiai itu sedang menyiapkan pasukan perang. Orang kafir itu takut kan? Dengerin itu. Kita ngaji semacam ini yang takut tidak cuma orang kafir saja. Orang-orang mukmin yang ahli maksiat pun minder. Ranggena. Mereka yang ada di tempat-tempat karaoke, tempat-tempat diskotik, tempat lokalisasi, malam-malam saja. Semangat semua. Semakin malam semangat. Semakin malam meripatmu semakin sidip-sidip. Dia mau kita kayak wong negro. Lama-kelamaan seperti orang Jepang. Waqala, dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'mal atiyah, ni'ma sebaik-baik, ni'mal atiyatu, ni'ma sebaik-baik al-atiyatu pemberian, wa ni'ma dan sebaik-baik al-hidayatu hidayah, kalimatu hikmatin, kalimah hikmah.
orang itu akan mendapatkan nikmat yang dahsyat, hidayah yang dahsyat di saat kolbunya sudah mengeluarkan hikmah, ilmu kebijakan. Kamu itu belum bisa. Ada sampeyan uang sama kertas masih bisa membedakan. Ora iso. Enggak bisa. Kalau makan aja nak orang nek ngene ya. Akibatnya gitu. Kalau sholat itu rukuk ora sempurna. Allahu Akbar. Nak ngene kita muntah. Tarwae mek ngene. Kolak patang piring, kolang kaling rong piring. Makan tadi 3 kali. Ngono jam 5 gitu loh. Melihat makanan di meja, pengen dirampungi semua. Kan ku habiskan semua. Baru makan 4 piring aja, ndangak-ndangak. Tarweh. Makanya kalau tarweh dia itu nunggu kalau imamnya pengen rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia masih lenger-lenger. Tasma'u kamu mendengar pada hikmah, pada kalimah. Fatadwi maka engkau menyimpan alaiha pada hikmah. Fatadwi maka kamu menyimpan alaiha pada hikmah. Summa tahmilu kemudian engkau membawa. Summa tahmiluha kemudian engkau membawanya ila akhin pada saudara. Laka bagimu muslimin yang muslim. Tu'allimuhu mengajarkannya iyaha pada al-hikmah. Iyaha pada hikmah. Ta'dilu ibadata sanatin. Ta'dilu setara. Ibadata sanatin ibadah setahun. Kamu punya ilmu. Kemudian ilmu kamu ajarkan kepada umat. Walaupun hanya 1 orang saja. Walaupun hanya 1 kalimat saja. Sesungguhnya engkau mengajari hikmah yang walaupun hanya 1 kalimat. Setara seperti ibadah selama 1 tahun. Dengerin ini. Orang saya jadi pegawai negeri. Ustaz, nanti kalau semua santri nggak ada yang pegawai negeri, terus pegawai negeri diisi siapa Ustaz? Halah. Di luar sana itu toh santri-santri sing do keroyokan pegawai negeri lek pirang-pirang. Nggak usah ditambah-tambahi lagi. Yang hebat, habiskan waktu kamu untuk menyebar ilmunya Allah. Barang siapa yang pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari menghabiskan waktu-waktunya untuk menyebar ilmunya Allah, takaffalahu birizki. Orang semacam ini akan dicukupi oleh Allah rizkinya. Saya di WA sama istri tadi pas tarweh. Mas, yatim minta uang 3 juta. Kemudian saya keluar buka HP, itu dileleh, soalnya ATM ono di 3 juta. Masya Allah. Sayang, setelah tak transferkan, maaf, saldo Anda kurang. Tak cek kurang 10.000. Kemudian tak transferkan ke dia itu 2.990.000. Paham? Apa maksudnya? Orang itu kalau menyebar ilmunya Allah, dicukupi sama Allah. Dicukupi sama Allah. Paham, Riz? Kibarkan arba'in di Jakarta, Riz. Kibarkan arba'in di Bekasi. Nikahlah kau dengan seorang lelaki yang alim, yang salih, yang agresif, yang disiplin, yang gerak cepat,
Kalau ada santri senengane waktunya ngaji nggak ngaji, tidak kreatif, tidak disiplin, waktunya ngaji tidak ngaji, waktunya jamaah tidak jamaah, jangan kau terima lamarannya. Dengerin, jangan kau terima lamarannya. Gusti Allah we ditantang kok. Neh dapurmu. Tak disepak sampean. Nah, Gusti Allah saja ditantang kok. Bagaimana dengan kamu? Dengerin ini. Waqala, dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun, ad-dunya dunia mal'unun, dilaknat. Dunia ini dilaknat. Bagaimana tidak dilaknat? Secantik-cantiknya kamu, wajahmu apabila diberek pakai pisau, apakah yang keluar emas permata, berlian, jamrot, mutiara? Jawabannya tidak. Yang keluar adalah darah yang menjijikkan. Paham kan? Makanya nggak usah tergila-gila. Baru kena penyakit gigi aja. Kamu nggak usah ngomong gini sakit ya. Makan nggak enak, nggak enak, semuanya nggak enak. Saya bisa cerita seperti ini, pernah ngalamin ya. Ngerin ini. Di mana letak ganteng dan cantik kamu? Di mana letak kekuatan kamu? Kalau sudah dikukut sama Allah, sirna semua. Dunia itu dilaknat. Makanan, hidangan yang ada di meja, bermacam-macam makanan, coba biarkan 7 hari. Akan membusuk, basi, berbau yang gak enak. Percaya? Percaya. Walaupun sudah kamu makan, apalagi sudah kamu makan. Makanya kenapa kita ini sombong haram. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan dirinya, seakan-akan dirinya paling alim, paling hebat, paling luar biasa. Jangan-jangan orang itu nggak pernah berak. Jangan-jangan orang itu nggak pernah berak, alias nggak punya anus. Kalau masih punya anus dan masih bisa berak, semestinya harus ternasihati dengan kotoran yang kamu keluarkan. Makanya kalau ngising itu, ojo dangak terus, paham? Sekali-kali lihatlah yang ada di bawah. Itulah jati diri Anda. Kalau itu adalah jati diri Anda, semestinya setelah kamu harus wiridan. Jati diriku adalah kotoran. Jati diriku adalah kotoran. Jati diriku adalah kotoran. Dari ujung rambutku nyampe ujung kakiku, baunya seperti itu. Gitu. Makanya nggak usah sombongkan. Ciri-ciri orang yang tidak sombong, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan perkataan orang lain, memuliakan semua pendapat orang lain, tidak pernah bantah, tidak pernah ngeyel, tidak pernah debat. Rumangsamu, kamu kira apabila kamu debat sama teman kamu, lalu kamu menang, terus mereka berhenti? Enggak. Orang itu diberi sifat sama Allah hasud. Diberi sifat sama Allah merasa paling pintar sendiri, merasa paling hebat sendiri. Ad-dunya mal'unun. Ad-dunya dunia mal'unun, dilaknat. Mal'unun, dilaknat ma, sesuatu fiha yang ada di dunia. Illa dzikrallahi, kecuali ingat Allah subhanahu, maha suci Allah. Dunia ini dilaknat kecuali kamu selalu berzikir kepada Allah. Setiap kau melihat sesuatu, sandarkan sesuatu itu, bahwa sesuatu itu kersane Gusti Allah.
melihat orang alim, katakan kealiman dia dari Allah. Melihat orang bodoh, katakan kebodohan dia dari Allah. Melihat orang yang tampan, katakan ketampanan dia dari Allah. Melihat orang yang enggak begitu tampan, melihat apapun, sandarkan semuanya kepada Allah. Orang itu kalau sudah menyandarkan semuanya kepada Allah, toh aman kan? Aman. Dapat kiriman 500.000 baru diletakkan di saku, ditinggal ke toilet, hilang. Kalau disandarkan kepada Allah, aman. Gak ngarah saya masang pengumuman gede-gede yang pinggir ratan saya baliho gede. Telah kehilangan uang 500.000. Apalagi nyampe teman-temannya dikumpulin, terus diminumin air, dibacakan Yasin, ngopo zaman. Saya itu belum pernah. Makanya santri-santri kalau uangnya hilang itu nggak berani melaporkan ke saya. Kenapa nggak berani melaporkan ke saya? Ada santri kok melaporkan uang hilang ke saya, tak ijoli. Dan ngomong tak ijoli. Ijoli napa Ustaz? Joli kaplok. Mondok diajarin ilmu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok gak ndolor, gak dewasa-dewasa. Hilang, katakan. Hilang itu yang mengambil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau uangnya itu halalan thayyiban nggak bisa. Kemarin itu loh, Kang Yatin itu kan HP-nya hilang. HP-nya hilang, tidak diketahui. Apa kata saya? Saya ngomong sama istri, bila mana HP itu untuk bertaat, bila mana HP itu untuk membangun masjid ini, nggak mungkin hilang. Seumpamanya hilang, akan ditemukan orang dan orang itu akan mengembalikannya. Pada akhirnya terjadi. Dikembalikan. Dipaketkan. Jadi HP-nya ceblok dia di Jogja. Sudah berhari-hari hilang. Kemudian dipaketkan ke sini. Nanti udah nyampe paketannya. Dulu saya pernah bepergian ke Jepara. HP saya hilang di Jepara. Saya pulang di rumah. Saya ngomong sama istrinya. HP-nya hilang. Di mana Mas? Di Jepara. Saya bilang sama Allah, ya Rob, apabila HP itu sering saya gunakan maksiat, udah. Biar diambil orang. Tapi kalau tidak, kembalikan itu HP. Lalu saya berangkat ke sana itu. Ke Jepara. Terlihatlah itu. Saya itu berhenti di sebuah tempat. Lalu saya ngebel. Ada suara krek, krek, krek gitu. Kan HP saya sepanjang hidup saya nggak ada. Nggak pernah tak warnai nada dering. Udah kayak HP-mu. Hayya 'alas shalah. Ono nada deringnya hayya 'alas shalah tapi kepira gelem salat. Malah dolanan HP. Semestinya hayya 'alas shalah atau langsung berangkat ke masjid itu. Jadi kalau ada orang ngebel 10 kali berarti sholatnya di masjid 10 kali. Nah hayya 'alas shalah terus kok. Wama walahu, wama dan sesuatu, walahu, wama dan sesuatu, wala yang dikasihi Allah, wama dan sesuatu walahu yang dikasihi Allah, yang disukai Allah berdua. Walahu yang disukai Allah. Ingat Allah, ingat Kanjeng Nabi, ingat guru, ingat sing ana hubungannya karo Gusti Allah, sesuatu yang dicinta oleh Allah, enggak bermasalah. Au mualliman atau seorang guru, guru agama maksudnya, orang guru umum. Nek ana guru senam bareng ngono ya. Guru pramukanan. Pramukanan ini untuk apa? Api unggun sudah menyala, ngono-ngono. Kayu pirang-pirang mbok bakar menghabiskan bensin sampai sak dirigen nih. Kadang-kadang itu membuat tenda.
Membuat tendanya kalau nggak ada bangunan nggak apa-apa. Di rumah aja punya rumah. Bawa tenda. Untuk apa? Untuk latihan. Kau untuk latihan. Lah ya orang-orang dulu aja. Sing jelas-jelas nggak di omah, wae kepengin di omah. Bareng iki ana wong di omah malah gawe tenda. Nah, tadi Ustadz kok anu apa? Kok anu taruhnya di atas? Memang itu fantasi hidup. Ngono wae ana sing gremeng kok. Anu ya salat tarawih di atas kok sumuk ya. Ya jan kamu itu Masya Allah. Au muta'alliman atau santri. Au muta'alliman atau orang yang belajar. Maksudnya belajar itu santri. Orang yang belajar ilmu agama. Kiai yang hebat itu yang kiai yang bisa mendoktrin kepada murid, lalu murid itu antusias banget sama ilmu agama. Termasuk Al-Mubarak ini termasuk bisa mendoktrin murid. Pada akhirnya santri yang sekolah sama yang enggak sekolah banyak yang tidak sekolah. Di luar sana ada pondok sing sekolah, kalau sing enggak sekolah itu banyak yang sekolah. Bahkan kalau enggak sekolah tau malu sama temen. Bahkan kiai ini ngoyak-ngoyak muridnya kon sekolah. Lah apa kok ngono? Mergo kiai ini rapat gelem mulang santri ini akibatnya santri ini kon sekolah. Ngono kadang-kadang tuh hafal Quran. Hah? Lah enggak ada hafid-hafidho. Selesai hafal Quran bukannya mempelajari ilmu Quran dengan sungguh-sungguh malah kuliah. Lihat terus hafalan kamu dzalikal kitabul la raiba fiih. Terus dzalikal kitabul la raiba fiih. Ini Quran tidak perlu diragukan lagi. Kenyataan itu yang meragukan. Berarti selama ini ijazah kamu ini seakan-akan menjadi yang segala-galanya. Titelmu SI, titelmu SE, titelmu SAG, SPD, sepeda ontel, SAG, sak, telasar, MM, mentret. Seakan-akan segala-galanya. Seakan-akan segala-galanya. Loh, saya ngomong ini toh, saya siap dibully sama orang banyak ini. Rumangsamu. Apa rumangsamu aku gak ngerti aku. Di YouTube itu bisa dibully, dihina, biar enggak masalah, biasa. Kiai itu jungkir balik seperti itu dari kecil, Kang. Terima mbok bully ngono iki. Wabeh ulama itu, gentleman kabeh. Daibah itu udah terbiasa, wis kulino dibuanting sama Allah. Wis kulino digejuk-gejuk karo Allah, makanya bentuknya gepeng ngene iki. Dia terbiasa kan. Ya, kamu senengnya kalau sanjung-sanjung saja. Kalau ada orang bully kamu mengkeret. Ya. Ngopo itu? Santri kiai. Santri itu ya, dibully, dicaci maki orang semakin berkembang. Ya. Waqala, dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha, beberapa pondok nak kalau mana nih gini, waqala, dan berkata siapa Allah. Apa no terjemah bahasa Indonesia kok? Bersabda siapa Allah? Enggak ada. Yang ada itu Allah bersabda, Rasulullah bersabda. Dengerin ini. Menang-menangan. Menang Al-Mubarak atau sistem akan berubah semua. Jangan takut kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah.
wa malaikatahu dan beberapa malaikat Allah, wa malaikatahu dan para malaikat Allah, wa ahla samawatihi dan ahli beberapa langitnya Allah, wa ardihi dan bumi Allah, hatta namlata sehingga semut fi jukhriha di lubangnya, fi jukhriha di lubangnya, maksudnya di lubang apa leng ini. Wa hatal huta dan sehingga ikan fil bahri di laut. Sehingga iki wong ratus ndek sore. Toro. Tangannya kotor disentuhkan. Siapa tadi yang buat? Siapa? Kamu Dip. La yusalluna. Sungguh membacakan sholawat ala muallimin nasi kepada orang-orang yang mengajarkan manusia al khaira kebaikan. Allah, malaikat dan penghuni-penghuni langit, makhluk-makhluk semuanya, nyampe semut-semut itu yang ada di lubangan mereka dan ikan yang ada di laut senantiasa memintakan istighfar, memintakan ampunan kepada orang-orang yang mengajarkan manusia tentang kebajikan. Menurut Al-Quran, makna daripada mengajarkan manusia kebajikan adalah mereka-mereka yang mengajarkan ilmu agama. Gak ada yang lain. Dalikal kitab la raiba fi. Jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Ya. Yeah. Silakanlah kamu mengambil ilmu di mana saja silakan. Tapi Al-Quran itu jangan sampai di nomor 2 kan. Barang siapa yang mengatakan dan meyakini ada ilmu yang bisa melebihi Quran, ada ilmu yang bisa menyelesaikan dirinya selain Al-Quran, maka sesungguhnya orang ini sedang meremehkan Allah dan Rasulnya. Dengerin ini. Kalau ada orang merasa ada ilmu selain Al-Quran, seakan-akan ilmu selain Al-Quran itu adalah yang mampu menyelesaikan problema hidupnya, maka sesungguhnya orang ini adalah sedang meremehkan Allah dan Rasulnya. Makanya belajar Quran tenanan, dipelajari tenanan, yang sungguh-sungguh. Dipaksa. Saya ngaji enggak tak paksa. Ora sido ngaji. Nah ning kamarku ana bidadari. Masyaallah. Ning kene ana setan. Setan dan iblis. Paham? Memang dipaksa, pampel dia dipaksa. Kamu ngaji nunggu kalau meripat kamu bentar. Tapi kalau meripat kamu udah melirik terus kamu gak ngaji. Sampai kapanpun kamu gak bisa ngaji ya. Harus dipaksa memang. Waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma'afada tidak memberikan faidah al-muslimu akhahu. Ma'afada tidak memberikan faidah al-muslimu orang Islam akhahu kepada saudaranya. Faidatan sebuah faidah. Maksudnya faidah itu mengajarkan ilmu agama itu loh. Faidatan sebuah faidah. Afdala yang lebih utama min hadisin daripada bicara hasanin yang bagus. Balagahu faballagahu balago sampai balago hadis hasan sampai padanya, balagu sampai kepadanya,
Faballagho maka menyampaikan. Faballagho maka mereka menyampaikan hu pada hadisin hasanin. Kamu mendengar ilmu, kamu melihat ilmu. Kemudian langsung kamu ajarkan kepada orang lain. Kamu arahkan kepada orang lain. Masya Allah. Ini orang ini dikehendaki oleh Allah dan akan mendapatkan anugerah yang dahsyat. Dengar ini. Sesungguhnya guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya, sesungguhnya mereka sedang sedekah. Apalagi kalau sistemnya pakai seperti ini. Ini sedekahnya semakin luas ini. Orang media sosial yang mendengarkan itu ribuan orang itu. Waqala dan berkata, waqala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatun kalimah minal khairi dari kebaikan. Yasma'u yang mendengar pada kalimah, al-mu'minu orang mukmin. Fayu'allimu maka mengajarkan pada kalimah. Wa ya'malu dan mengamalkan biha dengan kalimah. Khairun lahu. Khairun itu lebih utama lahu baginya. Min ibadati sanatin daripada ibadah 1 tahun. Orang menghafalkan 1 kalimat. 1 kalimat. Kemudian 1 kalimat itu disampaikan ke orang lain. Lalu orang lain bisa sadar. Orang lain bisa mengambil ilmu kita. Maka pekerjaan kamu ini jauh lebih utama daripada kamu ibadah 1 tahun. Wa kharaja dan keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin di suatu hari. Faro'a maka Rasulullah melihat majlisaini 2 majlis. Ada rombongan. Yang satu berzikir kepada Allah, yang satu menyampaikan ilmu. Ahaduhuma salah satunya. Ahaduhuma salah satu keduanya yad'unallah. Yad'u mengajak Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yarghubuna ilaihi. Wa yarghubuna dan senang ilaihi kepada Allah. Wathani dan nomor 2 yu'allimuna nasa yu'allimu. Mereka mengajarkan an-nasa kepada manusia. Faqala maka Rasulullah bersabda, amma haula adapun mereka fayas'aluna maka minta Allah kepada Allah Ta'ala Maha Luhur. Fa in syaa a'tahum fa in syaa maka bila Allah berkehendak atau maka Allah memberikan hum kepadanya. Wa in syaa dan apabila Allah berkehendak mana'a maka Allah mencegah hum kepadanya. Wa amma haula adapun mereka fayu'allimuna maka mengajarkan an-nasa kepada manusia. Wa inna ma bu'istu dan sesungguhnya aku diutus mu'alliman. Wa inna ma bu'istu dan sesungguhnya aku diutus mu'alliman menjadi orang yang mengajar. Niru Kanjeng Nabi ini. Kalau Kanjeng Nabi ngajar, kamu ya harus ngajar. Ngajar siapa Ustaz? Ngajar siapa? Ngajar kamu sendiri dulu. Ngajar kamu sendiri dulu. Diarahkan, diri kamu itu diarahkan.
Tidak pernah saya membuat status, tidak pernah saya mengumbar video kecuali untuk menasihati saya sendiri, bukan untuk menasihati orang lain. Orang lain hukumnya orang lain. Wa amma haula summa adala kemudian Rasulullah pergi ilaihim kepadanya wa jalasa dan Rasulullah duduk mahum bersama dengan mereka. Maksudnya mereka ini tuh, ini balik ini gone orang yang menyebarkan ilmu. Karena kalau kita ini belajar sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmunya Allah, kemudian kamu alim, maka kamu bisa menyebar ke umat. Tapi kalau kamu hanya waktunya kamu hanya ibadah saja, sholat saja, ya ibadah ya kembali nih nggone sampean tok til. Tapi kalau ilmu kan berentek itu orang banyak itu. Banyak, bahkan saya sering itu. Ada orang-orang media sosial itu antusias sama saya. Sudah belajar sama saya 5 tahun lebih lewat media sosial. Lewat status-status saya itu. Lawang orang lain bisa tergugah dengan status saya. Sampai orang tergugah belas itu. Waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Misluma ba'athani Allah, misluma seumpama sesuatu ba'atha yang mengutus ni kepadaku Allah azza wajal. Misluma seumpama sesuatu ba'atha yang mengutus ni kepadaku Allah azza wajalla bihi dengan ma minal huda dari petunjuk wal ilma dan ilmu. Kama talil ghaisi sebagaimana contohnya hujan al-kathiri yang banyak. Asoba mengenai ardon bumi. Fakanat maka ada minda dari ardon. Fakanat maka ada minda dari ardon. Buk'atan tanah. Faqabilat. Buk'atan tanah qabilat yang bisa menerima al-ma'a air. Wa ambatat. Fa'ambatat. Maka menumbuhkan al-kala'a rumput. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.